Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali lagi dalam sarapan, sapaan pengharapan. Kiranya setiap kita senantiasa memiliki kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan, memperlengkapi diri ini dengan bekal firman Tuhan yang menuntun langkah hidup kita. Mari bersama kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan pagi ini karena kami boleh bangun dari istirahat semalam. Kami siap untuk memulai aktivitas hari ini, tapi sebelumnya perlengkapilah kami dengan firman-Mu, supaya kami boleh hidup di dalam tuntunan sabda Tuhan yang membuat kami berjalan di jalan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema seger lan waras, diambil dari bacaan Mazmur pasal 42 ayat 2 sampai yang ketiga. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, rasa lapar dan haus adalah sinyal positif yang menjadi penanda bahwa tubuh kita membutuhkan asupan nutrisi dan cairan. Tapi apa jadinya jika seseorang tidak bisa merasakan lapar dan haus? Tentu ini adalah tanda bahaya yang tidak bisa diabaikan. Selain karena masalah kesehatan dan fungsi bagian otak yang bermasalah, keadaan ini bisa dipicu kondisi psikologis seseorang yang mengalami gangguan kecemasan, stres, dan depresi. Itulah mengapa lapar dan haus bisa dipakai menjadi indikator yang menunjukkan bahwa kita masih seger lan waras, sehat tubuh, sehat akal. Rasa haus dan lapar ternyata juga diungkapkan oleh pemazmur dalam bacaan kita. Pemazmur memiliki kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Allah, untuk datang mendekat kepadanya sekaligus mengadu kepada Allah. Nyanyian Mazmur ini adalah refleksi mendalam atas pengalaman pahit yang dialami umat Israel saat berada dalam pembuangan. Bagi mereka, pembuangan di Babel bukan hanya kisah pilu, pahit, dan menyakitkan untuk dikenang, tapi sekaligus pengalaman yang meluluh lantahkan identitas, iman, harapan, dan masa depan mereka sebagai umat pilihan Allah. Konteks sejarah ini membuat kita lebih memahami seruan hati dan isi pikiran pemazmur yang sedang digambarkan melalui ungkapan seperti jiwaku merindukan Engkau ya Allah, bilakah aku boleh datang melihat Allah. Melalui itu pemazmur sedang mengadu, jujur mengakui perasaan batin yang terkoyak. Tapi di sisi lain, pemazmur mengharapkan keintiman dengan Tuhan yang dapat memberikan kelegaan, kesegaran, dan harapan di tengah ketertindasan dan perbudakan yang dialaminya. Dari apa yang dilakukan oleh pemazmur, kita belajar bahwa di dalam keterpurukan, mencari dan menemukan Tuhan adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi agar kita tetap hidup. Jika rasa haus dan lapar mendorong kita untuk mencari asupan nutrisi dan cairan, maka rasa haus dan lapar akan Tuhan seharusnya membuat kita memiliki kerinduan besar untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka berbahagialah kita jika selalu merasa haus dan lapar berjumpa dengan Tuhan. Karena itu menjadi indikator yang menunjukkan keimanan kita dalam kondisi seger lan waras. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama berdoa.
Tuhan, terima kasih pagi ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh berbicara kepada setiap kami, agar kami memiliki kerinduan yang besar untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Karena dengan perjumpaan itulah kami beroleh kelegaan, kami dipuaskan, dan kami hidup di dalam anugerah dan cinta Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk pertumbuhan iman kami sebagai jemaat dan kualitas hidup kami sebagai orang-orang Kristen. Tuhan berkatilah supaya kami boleh bertumbuh di dalam iman kami melalui setiap pengalaman yang Tuhan hadirkan. Kualitas karakter kami sebagai orang Kristen juga ditempa, dibentuk melalui berbagai macam cara yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Agar melalui pengalaman, melalui perjumpaan, melalui interaksi dengan sesama, kami mengalami pertumbuhan dalam iman. Iman kami semakin kuat, kokoh dan teguh. Tapi kualitas hidup kami, karakter kami juga semakin menampakkan Kristus yang ada dalam hidup setiap kami. Pagi ini Tuhan, kami juga siap untuk melanjutkan kehidupan dan aktivitas kami. Berkatilah supaya segala sesuatu yang kami lakukan hari ini, Tuhan yang akan menaungi langkah kami, memberkati dalam setiap karya, usaha, dan pekerjaan kami, dan selalu menjamin hidup kami hari ini dan hari-hari ke depan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.